Shock breaker yang bermasalah bakal membuat kenyamanan berkendara terganggu. Mobil akan terasa tidak halus jalannya, yang akibatnya juga bisa pada keselamatan pengemudi dan penumpang di dalam mobil. Biasanya, ciri shock breaker mobil rusak bisa dilihat dari kondisi mobil saat berjalan. Shock breaker merupakan alat yang diperlukan untuk meredam goncangan ketika mobil sedang berjalan. Dengan adanya shock breaker ini, mobil menjadi lebih stabil saat ada goncangan, misalnya di jalan yang tidak rata. Adanya kerusakan pada alat ini dapat diketahui dengan melihat tanda-tanda yang terjadi. Ada beberapa ciri atau tanda bahwa shock breaker rusak dan bermasalah. Misalnya saat dilihat ketika mobil sedang diparkir di tempat yang rata. Pada posisi ini akan terlihat posisi mobil tidak seimbang dan terlihat seperti tinggi sebelah atau miring ke salah satu sisi. Cara lain untuk mengetahuinya adalah dengan melihat jarak antara ban dan spakbor pada saat mobil diparkir di tempat yang rata. Untuk ciri-ciri biasanya itu awal suspensinya udah terasa tidak enak. Jadi kita terasa bergetar gitu. Terus untuk ban biasanya itu sering makan sebelah. Kalau untuk di jalannya nggak rata, biasanya itu udah lemes. Kadang ada yang kaku, dari bunyi jedak itu biasanya untuk shock breaker yang rusak. Biasanya bunyinya kayak ya ada yang bunyi besi sama besi, biasanya udah parah banget kayak gitu. Kalau untuk yang baru-baru mau rusak biasanya itu agak keras, duduk. Ternyata ada oli yang bocor, itu juga termasuk ciri rusak. Ya, itu salah satu ciri yang rusak. Biasanya tuh olinya bocor dari mana, Mas? Dari asnya. Biasanya kan ada asnya, as yang panjang kayak itu yang mengkilap kayak krom gitu. Itu keluar dari situ. Nanti di sampingnya, di luarnya asnya itu ada silnya kan, keluar dari sil. Untuk shock breaker kalau rusaknya tidak parah bisa diperbaiki. Kalau untuk yang sampai parah biasanya kalau untuk shock breaker yang tidak bisa diperbaiki itu biasanya asnya udah rusak, udah baret, itu tidak bisa diperbaiki. Kalau untuk sekedar bocor itu bisa diperbaiki. Biasanya jarak setiap roda dengan spakbor tidak sama atau berbeda-beda. Hal ini menandakan kondisi shock breaker mengalami kerusakan. Yang sering terjadi, shock breaker yang sering mengalami kerusakan adalah di bagian kiri. Hal ini terjadi karena mobil sering meredam hentakan keras berkali-kali akibat kondisi jalan yang tidak rata. Berjalan di lajur kiri yang menyebabkan shock breaker yang rusak sering terjadi di bagian kiri. Kemudian, shock breaker yang mengalami kerusakan juga bisa mengakibatkan ban mobil menjadi cepat aus dan akhirnya tidak rata. Bagian ban yang aus ini bisa terjadi pada sisi luar ban dan bisa juga di bagian dalam. Lebih parah lagi, aus pada ban ini juga bisa terjadi pada beberapa ban sekaligus. Iya, biasanya itu mempengaruhi ban. Kan ban itu salah satu suspensi untuk penopang shock breaker-nya itu sendiri. Jadi biasanya shock breaker kalau udah anggap aja mati sebelah, biasanya itu bannya itu udah nggak rata. Makanya ban itu kalau shock breaker yang bagus biasanya itu habisnya ban itu rata kan. Kalau shock udah rusak biasanya itu bannya itu makan sebelah. Jadi ada gundul sebelah kayak gitu. Nah, kalau untuk laki-laki tidak ada pengaruh sama sekali sama performa mesin. Ya, untuk konsumsi bahan bakar tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi kalau cuma nanti pengaruhnya kan nanti ke kenyamanan berkendara itu pasti berpengaruh sekali, sama pasti nanti ada bunyi-bunyi kayak gitu. Itu salah satu efek dari shock breaker rusak atau kaki rusak kayak gitu. Secara umum biasanya itu pengecekan shock breaker itu 50.000 km sampai 100.000 km untuk jalan yang rata yang enak. Kalau untuk jalan di Indonesia mungkin sekitar 40.000 sampai 60.000 harus dicek. Jadi, karena semakin jalan
berlobang. Itu mainnya shockbreaker itu mainnya pengaruhnya banyak banget kan. Dia mainnya sering mengalami naik turun terus menerus kan, goncangan kayak gitu kan. Untuk beban juga berpengaruh sekali sama shockbreaker. Biasanya beban berlebih kayak gitu mempengaruhi shockbreaker sendiri. Mungkin pesan-pesan hindari jalan berlubang seminimalis mungkin dan beban berlebih. Jadi jangan diberikan beban berlebih untuk mobilnya. Jadi itu bisa untuk merawat mobilnya lebih aman, lebih awet mobilnya. Ban aus terjadi akibat pemasangan kaki-kaki shockbreaker secara keseluruhan yang kurang pas. Hal ini mengakibatkan fungsi shockbreaker menjadi lemah. Aus pada ban yang terjadi pada bagian dalam biasa disebut camber negatif. Sebaliknya bila terjadi pada bagian luar disebut camber positif. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya bisa dilakukan dengan spuring. Apabila aus sudah parah, sebaiknya ban segera diganti dengan yang baru. Apalagi karena mengendarai mobil dengan kondisi ban aus bisa membahayakan keselamatan. Ciri-ciri shockbreaker mobil rusak juga ditunjukkan dengan adanya cairan oli yang merembes keluar. Keadaan ini terjadi akibat adanya kebocoran pada dinding tabung shockbreaker akibat tabung tergores, sehingga cairan bisa merembes. Kerusakan ini terjadi pada mobil dengan suspensi fluida. Kebocoran yang mengakibatkan oli merembes ini bisa disebabkan oleh seal yang robek akibat kotoran yang mengeras dan bisa juga disebabkan oleh kebocoran pada tabung shockbreaker yang lama-kelamaan akan menyebabkan gejala lain seperti bunyi kasar, mengayun berlebihan, dan sebagainya. Untuk memperbaiki shockbreaker yang mengalami kerusakan sebaiknya dilakukan oleh ahlinya. Tetapi kerusakan shockbreaker ini bisa dicegah atau diminimalisir dengan beberapa cara serta melakukan tindakan tertentu agar kerusakan tidak semakin parah sebelum dilakukan penggantian. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Mobil merupakan salah satu kendaraan yang dibutuhkan banyak orang untuk mobilitas mereka. Namun, karena tidak semua orang mampu membeli mobil baru, membeli mobil bekas menjadi solusi yang masuk akal. Tips membeli mobil bekas untuk pemula yang tentunya tetap hemat budget dan berkualitas diantaranya. Yang pertama, melakukan riset online. Yang kedua, menentukan budget. 3. Memiliki rasa percaya diri. 4. Memiliki ilmu pengetahuan bidang otomotif. 5. Lebih teliti menanyakan kondisi mobil. 6. Melakukan survei ke beberapa dealer.
Apabila sudah melakukan riset online, tidak ada salahnya juga jika melakukan survei secara offline ke beberapa dealer mobil. Survei ini bisa dari segi harga, spesifikasi maupun tipe mobilnya. Dan berikut ini tips saat cek kondisi mobil dari praktisi otomotif Steven Kosasi. Yang perlu kita cek, pertama saya selalu ke bodi, karena bodi itu saya mesti lihat dia cecetan boleh, tapi jangan pernah sampai yang over ya, yang pernah sampai guling atau gimana, kan itu sering terbaiki. Cuman kita lihat di chassisnya dulu. Chassis ini kita lihat. Nah, kalau baut ini dilepas hilang wajar, gampang, tapi yang kita nggak bisa ganti di sini. Nah, ini baut ini. Ini mobil sih masih kencang, dari bodinya masih kencang, atasnya dia masih kencang. Bagian ini kita nggak bisa curi ini, batuan. Ini nggak bisa, biar diketeng, tinggal bagus, nggak kelihatan. Masih bagus, masih dijaga, masih juga masih standar. Uang mesin bersih, jadi orang ini dia ada perawatannya lah di mobil ini, tapi dia memperhatikan ya. Cuma memang mobil tiketnya mungkin sering dijemur ya, jadi beberapa cat ini ada pecah-pecah, retak. Kalau lampu ini menguning hal biasa, itu di cleaning bisa. Oke, mungkin kalian perhatikan di bagian bodinya kenceng, natanya itu kalian perhatikan, kalian lihat dari sini. Nah, ini normal sekali. Kalau masalah cat yang pecah-pecah itu gampang lah. Bisa cek bagian ini, selang karet-karet ini normal, soket ini normal, jadi mobil ini masih standar, jadi nggak di aneh-aneh. Kalau ini AC, pola AC tadi saya lihat itu, nah kalian untuk cek AC itu, ini ada dua, selang besar sama selang kecil. Selang besar itu dia harus dingin, harus berair, itu yang normal. Selang kecil harus panas. Nah, ini harus panas nih. Nah, itu tapi kelihatan AC-nya tuh normal apa enggak, bekerja maksimal apa enggak. Cuma itu aja tips buat AC. Kalau setelah kita body, saya pertama lihat ke, kan kita pada panah pertama, lihat ke body dulu, body semok kayak oke, kita pinang, kita masuk ke hatinya dulu, hatinya apa? Setir sama jok. Sekarang mobil itu kadang-kadang orang senang dengan kilometer rendah. Kilometer rendah itu bukan segalanya. Kalau untuk beberapa mobil yang Eropa itu semakin jalan dipakai semakin berat mobilnya. Nah, kita lihat pertama saya rasakan di pikiran setir ini. Disesuaikan dengan kilometernya. Kalau saya lihat tadi 90.000 yang 99.000 mendekati 100 ya, ini wajar sih, ini efek dari tangan atau mungkin hand sanitizer itu wajar. Kedua, kita perhatikan di bagian jok itu yang paling kanan yang kita perhatikan, karena kanan ini pasti sering didudukin duluan nih, ini berasa. Ini wajar, ini normal, jadi kilometer ini saya rasa dia masih orisinil. Terus yang saya waktu naik mobil itu pasti saya injek rem dengan starter. Amblesnya normal. Kalau dia nggak normal, dia kan plus masuk ke dalam. Jadi pengeremannya ini normal. Tadi saya sudah cek di AC-nya normal. Cuman ada masalah di kaki-kaki di mobil ini. Saya rasa itu shock breaker sama link stabil. Itu doang sih, overall mobil ini ya terawat wajar lah ya pemakaian. Satu, cek body, dia kenceng apa enggak ya. Setelah cek body, kalian lihat baut-bautnya, penataan baut di bawahnya kap mesin itu kalau pernah sampai jeder kenceng itu biasanya mereka tuh bautnya nggak kembali asal. Nah, kalau ini yang berbeda dengan nyala, tapi ini kenceng semua, jadi perhatikan di bodi mobil kenceng atau enggak. Lalu kalian buka ke bagian kap mesin, kering atau enggak, ada oli bocor atau enggak. Lalu masuk ke bagian interior ini yang kalian, kalau interior kan masih bisa perbaikin, tapi kalau bodi itu sudah nggak lempeng itu susah untuk dilurusin. Tapi kalau masalah interior ini gampang. Kalau kaki-kaki kan juga gampang, spare part juga sudah bisa dicari kan gitu. Satu hal lagi, kalian
harus pastikan cek karet kacanya ya. Kalian harus lihat karet kacanya ini. Cek kaca ini pernah diganti. Kalau kaca pernah diganti itu fine aja, tapi yang penting pemasangannya jangan sampai bocor. Dan perhatikan stone chip yang ada di kaca ini mau kaca masih mulus, nggak ada. Biasanya ada di bagian tertentu itu kalau mobil tertentu agak mahal. Saya pernah ganti kaca Mazda ini di 12 juta, tapi bukannya orisinil, tapi dia pabrikan ori, tapi bukan barang ori. 12 juta ini kaca depan. Nah, kalian perhatikan kadang-kadang cek ada letaknya sedikit pun kalian harus ya tawar kayak jual lah. Terus lalu perhatikan pada waktu kaca itu beberapa mobil tuh ditutup stiker di belakangnya. Ternyata itu bekas ada dari cutter. Itu paling sering trik dari orang untuk jual mobil supaya nggak ganti kaca, dikasih stiker. Perhatikan kaca juga, karet kaca. Ini bahkan kali baru kali ada karet. Jadi dia nggak ambles. Kalau dia ambles dia bisa bikin bocor. Tapi kalau kalian punya mobil yang punya sunroof atau panoramik, biasanya salahnya itu ada di bocor sampai ke plafon. Karena apa? Pembuangannya kotor. Jadi banyak orang ke bengkel tuh mereka nggak tahu, kirain karetnya rusak. Ternyata cuma pembuangannya doang buntu. Itu tips. Ini juga hal penting, beli mobil bekas disesuaikan dengan kilometer, kalian cek ban serep. Nah, ini ban serep belum pernah turun ke tanah nih. Dan perhatikan kelengkapannya, karena beberapa mobil mungkin udah dipasang audio atau dibongkar-bongkar, jadi ini masih lengkap nih. Dan cek di bagian ini biasa saya angkat, ban serep saya angkat, saya cek ada kropos apa enggak, karena kalau udah ada kropos itu bahaya sekali. Oke. Nah, ini baut bodangnya masuk nih. Ini nggak pernah dibongkar, jadi masih normal. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria. Faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat, dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Bayangkan Anda mengendarai mobil impian dengan performa yang memukau dan desain yang menawan. Di balik kehebatan itu tersembunyi ribuan komponen yang bekerja sama secara presisi. Pembuatan komponen-komponen tersebut bukan sembarang proses. Diperlukan keahlian dan teknologi tinggi untuk mencapai tingkat presisi yang luar biasa. Salah satu teknik manufaktur yang berperan penting dalam dapur pembuatan mobil adalah teknik bubut. Teknik ini bagaikan seorang pengrajin ulung yang dengan cekatan membentuk berbagai komponen menjadi wujud yang fungsional dan akurat. Tanpa teknik bubut, mungkin mobil impian Anda tidak akan dapat menjelajah jalanan dengan mulus dan penuh gaya.
Teknik bubut seringkali disebut juga dengan istilah turning, merupakan sebuah proses manufaktur subtraktif. Artinya, pembentukan komponen mobil yang presisi tidak dilakukan dengan menambahkan material, melainkan dengan cara menghilangkan material secara bertahap. Benda kerja yang akan dibentuk dipasang dan diputar pada poros yang berputar dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, pada sisi lain terdapat pahat atau cutting tool yang posisinya bisa diatur dengan cermat. Pahat inilah yang bertugas mengikis atau membuang material yang tidak diperlukan dari benda kerja. Dengan kontrol yang presisi dan bertahap, proses pembubutan ini mampu membentuk benda kerja menjadi wujud final yang fungsional dan sesuai dengan desain yang diinginkan. Peran mesin bubut di industri otomotif itu tidak bisa lepas karena produksi mesin-mesin sendiri itu membutuhkan dari kinerjanya mesin bubut tersebut. Jadi yang paling utama adalah perannya untuk memperbaiki, juga membuat dari part-part yang aus ataupun part-part baru yang untuk dimodifikasi ke kendaraan atau otomotif tersebut. Mesin bubut itu ada kita bicarakan mesin satu unit, bukan keseluruhan, satu unit. Jadi mesin bubut itu sendiri itu berdiri sendiri. Kalau kita bicara dengan mesin industri, itu ada beberapa mesin, banyak mesin untuk mensupport industri. Pengerjaan itu kalau lebih kecil itu otomatis lebih sulit. Dan untuk di mesin bubut sendiri, kalau kita mengerjakan, seumpama contoh ya, kita mengerjakan rumahnya piston atau silinder, itu dikerjakan dengan cara bukan dibubut, tapi dikotor. Jadi kadang persepsi orang ini salah menurut saya. Banyak kan kalau kita mau pergi bengkel mana bengkel bubut, oh ini harus dibubut, oh ini padahal sebenarnya tidak demikian. Pengerjaannya seperti apa? Kalau misalnya giginya rusak atau gearnya rusak atau shocknya rusak itu bisa dibubut. Pembuatan ulir ataupun berat bisa dibubut mesin bubut. Tapi untuk umpama misalnya oversize, dia punya piston oversize, itu tidak bisa digunakan di mesin bubut, tapi di mesin rotor namanya. Dan pengerjaan untuk crankshaft yang cacat ataupun luka itu dikerjakan oleh mesin crankshaft grinding. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan otomotif, maka kita harus cari bengkel otomotif yang dikhususkan untuk perbaikan spare part, bukan bengkel bubut. Karena bengkel bubut tidak selamanya bisa mengerjakan apa yang kita mau atau apa yang spare part yang kita mau. Jadi yang hanya bisa diperbaiki oleh mesin atau yang dikerjakan oleh mesin bubut tersebut adalah hanya umpama rumah-rumah bearing, as, ya, pengerjaan as roda, terus pengerjaan untuk ulir, pembuatan ulir berat, ya, terus juga untuk pengerjaan yang pokoknya dia mesin bubut itu hanya mengerjakan material-material yang bersifat bulat atau lingkaran. Itu mesin. Atau juga pengeboran. Kalau kita mau memperbaiki mesin, khususnya di otomotif, carilah bengkel yang memang benar-benar memadai dan memiliki mesin yang lengkap, khususnya di otomotif. Jadi bukan sembarang bengkel, karena mesin otomotif itu membutuhkan akurasi, ketelitian, dan juga dia punya dimensi itu harus benar. Kalau misalnya kita masuk bengkel bubut yang tidak familiar dengan pengerjaan otomotif, maka hasilnya tidak akan bagus. Teknik bubut bukanlah sekedar pelengkap, melainkan pemain kunci dalam bengkel mobil. Fungsinya sangat luas, mencakup pembuatan dan perbaikan berbagai komponen presisi. Beberapa contoh komponen yang kerap lahir dari tangan terampil teknik bubut diantaranya adalah poros atau shaft yang berfungsi sebagai sumbu putar untuk berbagai komponen mesin.
Selain itu, teknik bubut juga berperan penting dalam pembentukan bearing, komponen yang mengurangi gesekan antar komponen dan memastikan perputaran mesin berjalan mulus. Tak hanya itu, teknik bubut juga dapat digunakan untuk membuat busing atau selongsong yang berfungsi sebagai bantalan dan pemandu komponen lain. Bahkan tromol rem, komponen vital dalam sistem pengereman mobil, pun bisa dibentuk dan diperbaiki dengan menggunakan teknik bubut. Habibi Power Bag akan memberikan solusi terbaik bagi gangguan tulang belakang Anda. Dengan menggunakan bahan filamen polyester terbaik, alat ini akan terasa nyaman digunakan. Cara menggunakannya pun sangat mudah. Anda hanya cukup merekatkan pelpro pertama dan kedua pada pinggang Anda. Sangat elastis dan fleksibel mengikuti bentuk tubuh. Ada 4 plat pendukung pertama yang akan memberikan kekuatan pada punggung Anda. Ditambah lagi 2 penopang plat baja yang membantu meluruskan tulang punggung Anda. Habibi Power Bag juga memiliki bahan-bahan alami, butiran neodymium magnet yang dapat memberikan relaksasi dan meringankan rasa nyeri. Ditambah lagi dengan batu Guisamun Shock, berfungsi melancarkan sinar inframerah jauh dan menghasilkan ion negatif yang baik untuk daya tahan tubuh dan membantu melancarkan metabolisme tubuh. Habibi Power Bag mengkoreksi postur dan tubuh pun menjadi tegar dan juga membantu melancarkan peredaran darah Anda. Alat ini akan memberikan rasa nyaman pada tulang belakang karena akan mengembalikan posisi ideal tulang belakang. Kini beribadah pun akan terasa lebih nyaman. Tulang belakang menjadi lebih sehat serta postur tubuh menjadi lebih sempurna. Dengan desain yang ramping, produk ini tidak akan mengganggu penampilan Anda dari luar. Bahkan Anda akan terlihat lebih stylish dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jangan tunggu lagi, segera hubungi call center kami yang tertera di bawah ini. Dan call center kami akan membantu Anda. Yana sih kamu beneran nih rasanya enak banget menggunakan Habibi Power Bag. Ini tuh enak banget loh, serius. Jadi yang biasanya sakit leher, punggung, sama pinggang, ini nggak berasa lagi, Ocha. Waduh, ini mah kalau misalkan kamu gunakan di kantor atau pada saat Anda berolahraga pun juga nggak menjadi masalah ya. Karena sangat nyaman sekali Anda menggunakannya. Nah, pemirsa, untuk menghindari itu semua, Anda harus memiliki yang namanya Habibi Power Bag. Karena kenapa? Dengan penawaran yang sangat istimewa dan juga harga yang sangat terjangkau, kami memberikan Habibi Power Bag dengan harga yang sangat spesial, dengan harga yang sangat terjangkau, tapi kualitas tidak murahan. Habibi Power Bag. Produknya satu, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Apalagi manfaat kesehatan bisa langsung Anda dapatkan dengan Habibi Power Bag. Pesan sekarang juga nih pemirsa, alat kesehatan yang pastinya Anda bisa gunakan bersama dengan keluarga Anda di rumah dan bisa Anda gunakan kapan saja dan di mana saja. Ayo telepon sekarang juga, jangan sampai kehabisan. Nanti Anda menyesal karena sangat susah sekali kalau misalkan udah habis. Untuk restock lagi itu harus menunggu waktu yang sangat lama. Ya kan? Iya, betul sekali pemirsa. Langsung hubungi sekarang juga untuk Habibi Power Bag untuk mengobati berbagai macam kendala Anda di tubuh seperti nyeri pada pinggang, leher dan juga pundak. Hubungi kami sekarang juga untuk mendapatkan Habibi Power Bag. Jadi jangan tunda lagi. Dapatkan Habibi Power Bag hanya di home shopping terpercaya dan hubungi call center kami sekarang juga. Dapatkan harga terbaik untuk kesehatan tulang belakang Anda. Habibi Power Bag, pilihan tepat untuk koreksi postur tubuh menjadi tegak dan tampil lebih stylish dan ideal. Telepon sekarang juga. Dengan senang hati, customer kami akan segera melayani Anda. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV.